Tugas modul 1.2 koneksi antar materi. Nama saya Imadi Sumayasa SPD SD, bekerja di SDN Negeri 4 Uhu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun model yang saya gunakan untuk tugas ini adalah model refleksi 4P. Yaitu yang pertama ada peristiwa, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada pembelajaran, yang keempat ada penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Dengan demikian, guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, sang petani tidak dapat merubah benih tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun. Hal ini erat kaitannya dengan modul 1.2 yang menekankan bahwa guru memiliki berbagai peran, salah satunya yaitu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus berpihak pada murid, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru harus memiliki nilai antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Jadi, saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan kerang di laut pasang. Bahagia dan bersyukur karena memiliki kesempatan untuk menempuh wawasan dan pengalaman dalam hal pengajaran. Saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini masih jauh dari kata ideal. Namun, setelah mempelajari modul dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa harus mulai perubahan pada diri saya sendiri. Saya semakin termotivasi dan tergerak untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa satu, seorang guru dikatakan berhasil dalam mendidik ketika siswa memiliki nilai kognitif yang baik dan sebaliknya merasa gagal ketika terdapat murid yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, tugas seorang guru hanya menyampaikan materi tanpa memikirkan kebutuhan belajar, minat, dan bakat murid, serta cenderung menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa murid, yang pertama, murid memiliki kemampuan minat dan bakat yang berbeda sesuai dengan kodratnya. Guru hanya berperan sebagai penuntun, bukan pencetak. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang layaknya burung. Yang kedua, mendidik tidak hanya mentransfer ilmu semata untuk mendapatkan nilai kognitif yang baik, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, agar hal tersebut terwujud, sebagai guru hendaknya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif.
Guru juga hendaknya memiliki kemampuan menjadi pemimpin pembelajaran dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat ini ada penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, ada berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid ini adalah menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Yang kedua ada mandiri. Mandiri di sini artinya adalah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang ketiga ada inovatif. Nah, inovatif ini artinya seorang guru itu adalah menciptakan hal baru maupun menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Terus yang keempat ada kolaboratif. Jadi seorang guru itu adalah harus bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Nah, yang kelima, reflektif. Reflektif di sini artinya guru membiasakan melakukan reflektif setelah pembelajaran dan berpikir terbuka atas semua saran dan masukan yang diterima. Demikian penyampaian saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Semangat tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.